Sudah di penghujung bulan Ramadan 10 terakhir, 4 hari lagi tunggu akhirku, insyaallah kita akan menemui Idul Fitri, kembali ke fitrah. Tanggal Lailatul Qadar kayaknya nggak turun, panasnya nih mana? Pasti ada hikmahnya, bener? Hikmahnya apa? Kalau corona mati nggak panas. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah mengangkat orang mukmin ini dengan kelelahan, capek, sakit itu tidak bisa disamai derajatnya dengan wong, sama derajatnya dengan wong punya wiridan atau zikir yang istiqomah. Itu sama. Mudah-mudahan dengan turunnya apa yang dihadirkan Allah, tetap kita selalu bersemangat. Dan bersemangat beribadah ini tidak bisa dibuat-buat. Baru itu ada yang zikirnya banyak, ringan, silakan zikirnya banyak tuh. Ada yang selawatnya banyak, silakan. Bagian dia di selawat. Ada yang baca Qurannya banyak. Ada yang di sholatnya semalam 30 juz. Ada dari habis sisa sampai subuh. Ada ini di Magetan. Di daerah kita tidak tahu ceknya ada. Ada semalam 30 juz. Kita di Masjid Al-Quds itu miring-miring badan. Di sini paling berapa ayat. Miring-miring dulu. Itu ada baca Qurannya khatam. Kalau Imam Syafi'i sehari khatam 30 juz. Imam Syafi'i itu siapa? Sholat yang kita pagi ini. Imam Syafi'i karangan dia. Cuma kita tak pernah meneliti. Aku tak galak sholat cek Imam Syafi'i. Nah cek ini misalnya kan. Ini puncak ini. Tak nolak gitu. Karena ada 4 mazhab. Kalau guru Imam Malik ini lurus ini dia. Ada yang kirim ini silakan. Kalau anda lurus bed pucuk pusat di bawah dado ini. Nah, itu rukun fikihnya, rukun kaulinya belajar tajwid. Alhamdulillah sudah jalan musola ini. Terus asa terus makhrajul hurufnya, tajwidnya. Terus itu ada rukun qalbi yang kali bertauhid kepada Allah. Allah itu kasih kita ini tak baca, sebenarnya kita ini sudah mengenal Allah secara tauhid. Kita sholat itu menyembah yang gaib, menyembah tauhid, menyembah Allah. Dan anda juga tahu di dalam Al-Quran ada di surat Toha ayat 14 yang berbunyi innani anallah, sesungguhnya bunyi Allah. Ada 4 makhrajul huruf Allah itu alif, lam, lam, ha. Di surat Toha innani anallah, alif, lam, lam, ha. Yunit alif, lam, lam, ha. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni wa hambaku fa'aqimi sholat di zikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingat Allah. Itu secara sudah bertauhid kita. Cuman dak kita bahas ngeri ketiga kali ya, ngeri takut kayak gila. Udah karena bukan makom kita. Mana Allah menjadikan kita dalam musola ini ciptaan Allah. Kalau udah ganti penciptaan Allah, Anda yakin? Teko binatang yang di luar yang di lantai ini ciptaan Allah. Nah, tanda kasih sayang Allah dengan ciptaannya termasuk kita ini, ya apalagi yang bertakwa, ada 1 tahun 12 bulan. 1 bulan lah untuk kita menerima maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada 30 hari. Allah lebih bonus lagi 10 hari terakhirnya. Dan ada 1 hari malam Lailatul Qadar. Silakan beriktikaf. Ada khilaf fikih ulama. Ada yang diiktikaf ngantuk kena sah bukan di masjid, ada yang sah. Masjid itu ada 2, sikap masjid, sikap masjid jami. Kalau masjid jami itu artinya Jumat, artinya masjid dipakai sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Kalau tidak dipakai masjid sholat 5 waktu, maka kerahmatan Allah, keridhaan Allah di kampung itu akan kurang. Nah, ada masjid bukan jami, masjid musola sebut langgar, terus itu surau, itu masjid juga. Ada tak sholat tahiyatul masjid? Ada, itu ke musola. Itu saya dulu bos seli sunatan tahiyatul masjid. Saya seli sunatan musola. Tak usah. Kita melok buku fikih yang sudah ada mazhabnya, ada khilaf di antara ulama. Tak apa-apa, yang penting kita mengikut gawi kan. Silakan. Di rumah bisa ada riwayatnya. Beriktikaf di rumah pada saat sahabat itu ngajak Nabi, di mana rumah kau nak disolat ke situ sudut di
dipilihnya. Jadi kalau kita di rumah kita sholat kan. Nah di situ tempat sujud Nabi, sholat 2 rakaat, disitulah jadi di tempat sholat. Iktikaf itu berdiam diri. Mentang masuk masjid, iktikaf tidak berdiam diri yang Allah redha. Di mall berdiam diri itu main HP misalnya, pakai wifi bukan. Yang ada bernilai di sisi Allah tadi ujian tadi, ada yang selawatan ya silakan, hidayahnya lewat selawat. Ada yang baca Quran silakan, ada yang sholat silakan, ada yang zikir. Nah itu macam-macam. Kalau dapat kalau boleh, bagus alhamdulillah. Karena mengajak kita silakan. Syariat Nabi di jalan jangan lupa kita itu ada Tuhan, ada perasaan waktu jadi ketua. Alhamdulillah lah. Bulan ini dosa kita sebesar lautan, kata ulama itu. Dosa kamu sebesar apa baik kalau ibarat ampunan Allah itu seluas lautan. Kalau kita cucuk ke jari kelingking kita itu pak ke lautan, kita angkat tetesan kita, tetesan itulah dosa itu. Ampunan maghfirah Allah seluas lautan itu. Bukan anak lagi nak ngajak lagi kita bermaksiat berdosa, bukan, tidak. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kamu nak berbuat taat kalau tidak Allah pancarkan hidayah di dalam hati kita. Tidak bisa. Ini yang bergerak kakinya ini. Bukan karena dia sehat, bukan karena dia banyak duit, bukan karena ketidakenaan. Tidak adik. Kalau hidayah Allah ada memancar di dalamnya, maka dia musola ini. Itulah pilihan Allah, namanya Ya Rahim dan sifat Allah. Yang kita baca rukun sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma'ul Allah, asma'ul husna nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah pemberi, Ar-Rahim dipilihnya. Kita ini terpilih Ar-Rahim, dikasih kasih sayang juga. Kalau tidak kata hidayah, walaupun badan sehat, tidak acak sini. Banyak tetangga kita badan sehat besar tinggi, udah putih, 2 urat hidung mancung, tidak acak sini. Ngesut tak acak. Itu. Nah itulah ada hidayah Allah, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan jangan kita laju sombong, misalnya kita lebih mulia dari dia, jangan. Karena Allah itu tidak akan pernah benci ciptaannya. Mana lagi? Allah itu manusia kalau kita manusia menciptakan sesuatu, kita katakan jelek nih yang gambar paling buruk nanti sibuk. Nah, barang siapa pencipta itu dia tidak akan pernah benci atas ciptaan dia. Tidak, Allah tidak akan pernah benci terhadap ciptaan dia manusia ini. Tidak, terhadap orang yang ahli maksiat. Tetapi dia yang benci itu bukan si pendosanya itu, tetapi dosonya itu yang Allah benci. Supaya ada kasih sayang, jangan ada di tubuh itu dosa itu. Nah itu kasih sayang Allah. Diobatinya, mana badan ini kau membeknya suci, kaget balik harus suci. Nah itu kasih Allah itu terhadap kita, seperti orang tua kita. Ngomong orang tua kita sejahat-jahat apa? Kau ini nakalnya apa ini? Cobalah suruh bisa legowo terus kepalanya. Marah pasti. Terjadilah di sahabat Nabi yang namanya Alqamah. Tidak. Kalau memang kadang-kadang sudah berkoordinasi sudah uji Nabi, uji Umar bin Khattab, bakar beliau di tak kalah dibakar juga mengaku kesalahannya. Seburuk-buruk kesalahan anak pasti dimaafkan. Cuma ada 2 hari yang lewat, anak bunuh tua, lah nyasak hati. Jadi sudah kau bunuh yo, kacanya selangkati karena kelam emosinya dengan rumah aku. Kubur ini di halaman tak diketuk lagi, timbuli. Oh itu bukan lagi iblis. Nah itulah 12 bulan itu, 1 bulan itu untuk kita meningkatkan diri, membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir ini kita banyak-banyaklah minta ampun. Karena dalam 12 bulan itu 11 bulan lah syahwat, maksiat, dosa mulut, bohong, namimah, fitnah, didikan iblis. Itu ada di tubuh kita selama 11 bulan. Maka pas bulan ini dia diikat galak ulang bekas didikan dia tadi. Bulan puasa bunuh mak. Lah ini malah Pak diberita. Mana yang namanya pintu lagi terbuka subuh-subuh, malaikat apa? Pintu neraka ditutup, iblis diikat dengan ibadah. Saum Ramadan siang hari
dan malamnya dengan sholat tarawih tidak ada di bulan-bulan lain. Kalau didikan iblis itu sudah matang, awal dari mulut dosa, Allah sudah tahu. Tidak, pertama dia terang hatinya, oh jangan berbuat ini. Terus ulang, lama-lama mencit suara hati hidayah tadi. Tidak, kita lah biasa ke musola, cobalah sekali-sekali tak ke musola, berat. Lah biasa sholat di waktu musola, sholat di rumah lah beda. Itu tingkatan. Kita akan dididik oleh iblis, digoda. Makanya keseluruhan, kamu jangan lupa musuh kamu itu bukan kamu, itulah iblis di dalam diri kamu lewat aliran darah. Makanya ditekan dengan puasa itu tidak kacak lewat aliran darah. Iblis itu aliran darah, bulan di sini nyongkok di sini, amarah, lawama. Kalau dia duduk di sini, dikendalinya itu habis. Makanya ada zikir kuat-kuat itu. Toripo zikir kuat, mengejar-ejar. Di luar kalau sehat, alhamdulillah kita masih jiwanya sehat. Tapi dia sudah ibarat itu lah sudah kerinduan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nyengok itu protes, ini ada banci, dilamar oleh banci, dia nangis tetap bergodek, itu kan tidak normal lagi. Walaupun dia tidak ada senyuma ini, dia nangis langsung letopnya itu kan tidak beres gawi. Ini ada zikir yang agak-agak kita tak pernah lihat, langsung kita bid'ah kata di zaman Nabi. Kata di zaman Nabi, kalau memang bid'ah itu apa yang dilakukan tak pernah dilakukan Nabi, kita sholat di musola ini tak salah loh. Benar tak, Bapak? Tak salah loh. Nabi yang pernah sholat di sini, di musola Salatul Muhibbin. Yang Masjid Agung juga tak terima kalau Nabi tak pernah sholat di Masjid Agung. Nabi cuma sholat di Mekah sama Madinah. Itulah. Tak kata di zaman Nabi Masjid Agung. Benar? Masjid Istiqlal. Wah, rapo kalau itu, mabok kalau model mah itu. Sekarang ada paham-paham itu, tapi kita silakan. Itu pahaman waktu SMP dulu, balap ngomong dengan kawan. Wah, aku dulu SMP, itulah sekarang enggak lagi. Itulah sudah agak-agak naik dikit lah, SMA lah, kelas-kelas agama gitu lagi lah. Itu fokus ke tauhidnya. Silakan baca Quran, ngapal, sholawat, dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa dia ada kasih sayang diperhatikan kita ini baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Itu saja malam ini, lebih dan kurang